Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Saya akan jemput semuanya untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau hampiri tahtanya Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat segala kebaikannya. Kalau sampai saat ini kita boleh ada, itu bukti nyata kasih Tuhan kepada kita. Terima kasih Pak Tuhan. Untuk itu kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Yesus mencintai. Ku
Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, membawa korban syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan, Engkau yang melawat Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga kesudahannya ya Bapa. Biarlah ibadah kami Tuhan, ibadah yang berkemenangan ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat ibadah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi kami semua hamba-hambamu yang ambil bagian. Engkau urapi kami dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami Tuhan, ibadah yang berkemenangan. Biarlah kami Tuhan boleh menikmati Engkau Tuhan di dalam setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersorak-sorak meninggikan namamu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Apa kabar saudara? Bagaimana dengan Allah kita? Tuhan Yesus Allah kita sungguh dahsyat, sungguh mulia, sungguh baik. Kalau kita hari ini boleh ada bukti karena kasih kemurahannya kepada kita, amin. Kita mau sambut pujian kita lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Semuanya bangkit berdiri, masih semangat memuji Tuhan. Amin. Berikan tos kiri kanannya. Kita mau berdiri lagi menyembah Tuhan. Amin. Tinggalkan semua bebannya dulu. Buat sementara kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan namanya. Amin. Yuk. Kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bersyukurlah, datanglah ke baitnya. Semua bersuka cita. Amin. Kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Datanglah ke bait. Dengan hati bersuka rasakan
bersyukur pagi hari ini. Kita mau lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau sambung lagi pujian kita sebab Tuhan Maha Besar. Bagi saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Ada saudara yang mau bersaksi? Saksi? Perdana. Kalau tidak ada, sedikit semua untuk berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau baca Alkitab kita yang terambil di dalam Roma 8 ayat 29. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Kita bersiapkan hati kita kepada Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku. Hanya Tuhan Yesus yang sangat menolong kita di saat badai datang. Hanya kepada Tuhan kita mengadu. Hanya Dia yang bisa melepaskan kita dari segala beban hidup kita. Bersama-sama kita akan katakan, engkaulah perisaiku.
kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami. Kami mendapat kemenangan demi kemenangan karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak buat pujian penyembahan kami pagi hari ini. Biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, sehingga kebenaran yang disampaikan pagi hari ini benar-benar berasal daripada Tuhan. Kami tidak izinkan suatu kuasa pun yang di luar daripada Tuhan. Kami bersatu-satukan, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dengan otoritas Allah, kuasa Allah, Engkau yang bekerja dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu. Shalom. Semua bersuka-cita, amin. Haleluya. Hari ini ibu kita yang memimpin pujian penyembahan luar biasa, ya. Tekan tepuk tangannya bagi buat saya. Yang Bapak bukan ibu-ibu lagi. Kita terus lanjutkan dalam serupa dengan Kristus. Saya berbicara pagi hari ini setia dalam proses. Bahwa memang perjalanan hidup kita, selagi kita masih berada di bumi ini, tentu kita harus lewati namanya proses. Tidak ada satupun orang di bumi ini dalam kehidupannya tidak mengalami proses. Semua mengalami proses, amin. Kalau ada yang belum mengalami proses, nanti sini kita doain. Semua kita mengalami proses, amin. Jadi, kalau saya lihat, kok prosesnya saya kayaknya beda dengan yang lain. Tuhan tahu. Tuhan tahu kekuatan kita. Asalkan memang kita berjalan sesuai dengan rancangan Allah. Nggak boleh kita belok kiri, belok kanan. Kalau kita sudah memiliki tujuan yang kita memang mau tuju, kalau ada masalah, persoalan, udah jalanin aja. Kita pasti akan lewati, amin. Semua kita pasti menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Mungkin kalau bukan dari keuangan, ya Bu, bisa dalam proses keluarga, proses dalam pekerjaan. Tetapi pada saat kita di titik itu, benar-benar hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan, nggak usah takut. Kita pasti ada kemenangan yang ujungnya kemenangan. Amen. Jadi nggak usah takut. Kalau ada masalah, asalkan engkau tetap berjalan dengan Tuhan. Kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 2, pasal 4 ayat 2. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Boleh di ayat 1 kita baca dulu. Multimedia bisa ditampilkan. Kalau bisa, yang bawa Alkitab kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi setiap proses kehidupan manusia
Tuhan melihat bahwa dia mempercayai kita tidak. Itu yang jadi masalah. Karena kalau tidak, kita tidak bisa dipercayai oleh Allah, maka celaka. Sehingga ini harus benar, kita dipercayai oleh Allah. Dalam perjalanan hidup kita harus dipercayai oleh Allah. Sehingga pada saat kita dipercaya Allah, karena Allah melihat kita kesetiaan kita kepada Dia, kita hidup bersama dengan Dia, maka kita dipercaya oleh Allah. Sehingga Bapak Ibu banyak yang bilang saya percaya sama Tuhan Yesus, tapi mereka kenapa nggak dipercaya oleh Allah? Karena mereka tidak hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang jadi masalah. Masalah orang percaya kenapa nggak dipercaya oleh Allah? Karena mereka juga tidak hidup dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga pagi hari ini saya menemukan bahwa dalam kesetiaan kita memiliki makna. Yang pertama, kesetiaan bisa diartikan teguh, tidak berubah. Sehingga Alkitab mencatat dalam Ulangan pasal 7 ayat 9 bahwa Tuhan itu setia, artinya Dia konsisten. Jadi seharusnya hidup kita harus tetap setia kepada Tuhan, memiliki kesetiaan yang penuh dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, kesetiaan berarti juga bisa dipercaya. Nanti ini yang saya akan lanjutkan. Yang ketiga, kesetiaan berarti taat kepada Tuhan. Artinya kesetiaan bukan perasaan, tetapi tindakan nyata, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Orang yang setia dalam perkara kecil juga setia dalam perkara besar. Artinya kesetiaan terlihat dari hal-hal sederhana, dari hari sehari hidup kita. Jadi Allah bisa mempercayai kita kalau kita tetap setia dalam perkara-perkara kecil saja. Jangan perkara kecil aja kita nggak bisa dipercaya. Bagaimana kita mau berharap perkara yang besar? Kalau kita nggak dipercaya oleh Tuhan, tidak mungkin bukan perkara besar. Apa perkara yang kecil? Contoh aja. Kalau kita mengikuti Tuhan, kan kita mengikuti kehendak Tuhan, amin. Paling kita cuma yang paling kecil aja. Tuhan Yesus ajarkan kita harus berdoa. Tapi banyak di antara kita. Coba kalau malam itu bangun pagi, banyak di antara kita kan banyak nggak berdoa. Berdoa ada yang berdoa tapi hanya kayak laporan. Tuhan Yesus pagi ini terima kasih saya sudah bangun, dikasih kekuatan kesehatan. Itu kayak orang laporan. Nggak begitu caranya. Kalau engkau memang benar mau dipercayakan perkara yang besar, yang kecil aja, kamu berdoa juga harus berikan waktu. Aduh, sudah mau jam 5 saya mau ke kantor. Akhirnya doa, Tuhan Yesus terima kasih. Saya mau berangkat sebentar. Mana hubunganmu dengan Tuhan? Dia bilang udah bapak perkara yang besar, perkara kecil aja kamu lalai. Saya kasih tips juga ya. Berdoa itu kita jangan juga sembarangan. Kita berikan hidup kita berikan diri kita itu benar-benar. Banyak bangun pagi, ya sikat gigilah dulu lah. Sikat gigi, pakai baju yang cukup juga.
bilang, kalau hanya 2 biarin aja, saya mau pakai baju. Oh, ya apa? Mau saya enaknya aja, pokoknya baju seperti apa, celana seperti apa. Gak bisa juga. Bisa dimengerti? Jangan hanya bukan hanya doa, bukan ibadah raya. Kalau ibadah raya saya mau pakai yang bagus-bagus. Kenapa engkau berdoa nggak bisa pakai baju juga yang bagus? Karena engkau bertemu dengan siapa sih penguasa? Yesus, Raja di atas segala raja. Tapi kita senang. Nggak begitu. Saya tiap hari itu kalau bangun itu jam 3 pagi, ini kayak tadi pagi jam 3 pagi. Saya juga bangun. Tapi saya tetap segar. Jam 3 pagi saya udah bangun sampai pagi nggak bangun. Nggak tidur. Segar. Kenapa? Karena kita kecil loh berdoa. Jangan kita berdoa hanya buat kayak laporan, Bapak Ibu. Amin. Anak muda. Amin. Harus sungguh-sungguh. Kalau itu mau ketemu pagi itu ketemu pemilik segalanya loh. Kita aja kalau ketemu bos harus bagaimana? Sopan kan? Pakaian yang rapi. Gak terlambat. Sebenarnya sama dengan juga ibadah ini saya sebut dikit. Ibadah nggak boleh tidak terlambat. Amin. Amin. Ini Bapak Ibu kita mau ketemu pemilik segalanya loh. Pemilik hidup kita. Pemilik. Sekarang apa yang kita miliki semua? Lihat orang-orang kaya semua. Nanti mati juga nggak bawa apa-apa. Mana mobil Mercy kamu bawa? Enggak. Rumah yang sudah segede nggak bawa. Tinggal. Yang nikmati orang lain ya. Kalau anaknya baik, kalau enggak nanti anaknya juga hanya berantem dulu. Namun memang untuk kesediaan tidak selalu mudah bicara. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh pemulihan, kesetiaan kerap diuji oleh keadaan, perasaan, dan kepentingan pribadi. Banyak orang mampu memulai sesuatu dengan antusias, namun tidak semua sanggup bertahan ketika perjalanan menjadi panjang dan melelahkan. Yang paling kecil itu adalah itu. Mungkin kalau kita ingatkan kembali, kita doa. Paling doa hari ini, besok, lusa, 3 hari, 4 hari, 1 minggu masih. Tapi pas hari ke-8 kadang-kala mulai lemas. Ini kami. Kenapa? Daging kita lemah. Bisa di sini kita bisa bersuara, oh haleluya, haleluya. Karena sampai di rumah haleluya. Ya kan? Di sini kita kuat. Pas kita kembali, apalagi kita bertemu suami kita, mukanya udah seperti apa, ya. Istri kita udah mukanya seperti apa, yang sudah berkeluarga ya, rumah tangga ya. Lalu apa yang itu ya, minggu kemarin apa yang disampaikan ya, kemarin ya, lupa semua. Hanya mulai saling, karena dia ada kondisi, gak ada, jadi lelah. Jadi sebenarnya dia mau setia untuk terus ke Tuhan, mau fokus kepada Tuhan, tapi pas dia kembali berbeda. Saya sebenarnya sama, muka saya sudah seperti ini. Kalau saya pulang, pasti sudah juga melihat.
Jadi kita harus hati-hati memang. Sekarang ini banyak hamba Tuhan di depan bagus, tapi di belakang hidupnya banyak yang bermasalah. Banyak sekarang kan sudah gampang kita melihat, karena media begitu bebasnya. Kita tahu hamba Tuhan sudah menikah sudah berapa kali, tapi khotbah dibuat orang. Hanya cerai, bukan cerai mati lagi, cerai masih hidup sama-sama. Tapi melayani begitu dahsyatnya, nanti alasannya ada satu lagi ditanya, kenapa bercerai? Oh, kita komunikasi. Hanya komunikasi. Bapak Ibu kalau hanya komunikasi nggak bercerai. Hanya komunikasi. Itu kan bagus ya, orang hamba Tuhan yang besar, dia bicara kemana-mana, pas jawabannya hanya komunikasi. Dan masih berkeluarga, yuk jaga. Namanya komunikasi kita dibuat oleh setan, kita dihancurkan. Dalam iman Kristen, kesetiaan bukan hanya soal memulai dengan baik, melainkan tentang terus berjalan bersama Tuhan. Bahkan ketika situasi tidak baik, tidak sesuai dengan keinginan kita, Alkitab hanya menegaskan bahwa kesetiaan memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menulis, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. 1 Korintus tadi pasal 4. Ayat ini memperlihatkan bahwa ukuran di hadapan Tuhan bukanlah menilai besarnya peran kita dalam pelayanan. Baik kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, tidak diukur dari sana. Makanya saya bilang berkali-kali, Bapak Ibu, kita masuk dalam dunia pelayanan itu nggak mudah, nggak gampang. Karena pasti setan nggak suka dengan kita mau ikut Tuhan, mau pelayanan itu. Melayani. Tantangannya besar. Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang jatuh? Padahal awal-awalnya kita tahu mereka sudah dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kita tahu di akhir hidup mereka banyak yang jatuh. Karena memang dalam dunia pelayanan kan. Saya secara pribadi kurang lebih saya berjalan itu hampir 20 tahunan kita melayani pribadi lepas pribadi orang. Namanya pelepasan. Bapak Ibu, kalau itu kita nggak benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pelayanan yang seperti itu, kalau kita nggak benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, banyak yang jatuh di sana. Kami melayani pribadi loh, orangnya cantik, orangnya ganteng, kaya lagi. Kami kurang lebih 20 tahun saya berjalan di sana, pelayanan seperti itu. Kalau kita nggak hati-hati benar-benar di dalam Tuhan, kita bisa jatuh. Kita layani ibu-ibu yang kesepian. Kita layani orang-orang yang bekerja di tempat Google. Ini bukan negeri sekarang sampai saat ini. Saya tahu suatu tempat itu. Itu cewek-ceweknya bukan cewek-cewek yang cewek-cewek yang memang ya laki-laki mengerti lah bagaimana mereka. Kalau kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita jatuh. Itu belakang. Yesus saya tahu kita melayani itu berapa kali. Tiap minggu itu melayani orang-orang kayak seperti itu. Baru kita layani lagi orang-orang yang di rumah, diajak ke rumahnya. Kalau
kita benar-benar kita setia kepada Tuhan, ya memang bagi kita sebagai hamba Tuhan itulah proses. Itu proses buat kami. Bapak Ibu juga ada prosesnya. Para bapak-bapak ada prosesnya. Makanya kalau yang sudah menikah, matanya itu ditutup. Gak perlu dijalan lagi ke sana kemari. Kalau bisa matanya harus dicengkol. Apa itu? Cungkal. Ya, kamu sudah menikah. Gak boleh ada hubungan. Apalagi kamu WA sana sini. Gak boleh. Itu namanya para suami, para istri sama. Gak boleh. Tapi yang penting, kalau memang mau tanya yang penting, gak boleh ada lagi, mau ingin lagi yang lain. Satu aja gak habis. Amin Bapak-Bapak. Satu aja gak habis. Ngapain mau mikirin yang begitu yang lain? Anak muda, makanya buka matanya lebar ya. Sekarang masih muda. Paling tidak begini, kalau kalian mau pacaran, pacaranlah pada orang yang sudah mengenal, sudah seiman dengan pribadimu. Jadi supaya prosesnya nggak terlalu panjang. Tapi kalau enggak apa-apa om, nanti dia siapa tahu dia ikut saya. Enggak begitu. Karena dia begitu tinggalin. Enggak boleh. Tapi kamu berhubungan dengan kamu mau pacaranlah dengan orang yang susah. Amin anak muda. Amin. Anak muda ya. Saya lihat nanti berapa tahun ke depan benar-benar jadi mereka jemaat yang kuat di tempat ini. Amin. Mereka memiliki pasangan yang begitu mengasihi Tuhan. Amin. Karena ini anak muda kita banyak sih masalahnya. Amin. Haleluya. Kamu belajarlah kepada orang tua yang sudah ada sekarang. Amin. Ada yang belajar, aduh menyesal deh. Kok dia lagi? Kalau nggak terlanjur, tapi yang kalian sudah terlanjur, tetap engkau setia. Amin. Amin. Haleluya. Setia kepada Tuhan, pasti engkau setia juga pada pasangan. Amin. Amin. Jangan sampai enggak. Yang amin yang belum berkeluarga. Bahwa saya nggak melihat nanti anak muda di sini di WA sama orang tua bilang beginilah, nggak boleh. Kalau ada begitu lapor deh, lapor ke Allah. Ya. Kita sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga itu harus di depan Tuhan. Nah nanti kamu bilang saya kok nggak dikasih perkara yang besar, yang enak. Kamu aja perkara kecil aja ibu itu nggak bisa apa-apa. Kita belajar, coba Bapak Ibu terutama anak muda yang baru baca Kejadian, Keluaran. Di sana kan ada kehidupan daripada Yusuf. Yusuf itu kalau kita lihat proses hidupnya kan nggak mudah. Dia melakukan apa yang orang tuanya, bapaknya suruh. Dia setia kepada bapaknya. Tapi Bapak Ibu tahu, dalam kesetiaannya dia harus mengalami beberapa kali persoalan masalah.
Ya apa? Ya dijual. Bawa ke Mesir, ketemu lagi Tante Po. Nah, si Tante Po lagi lihat, oh ganteng, ya udah sampai coba lagi, tapi Yusuf nggak jatuh lagi. Dia masuk dalam penjara. Tante Po punya suami masukin di penjara kan, karena dibilang apa? Dia katanya berkhianat, dia segala macam. Akhirnya Yusuf harus masuk penjara. Tetapi karena dia tetap setia kepada Tuhan, izinkan dengan segala persoalan yang dia harus lalui, dia bisa menyelamatkan keluarga besar dari kelaparan. Karena Yusuf sudah memegang kekuasaan orang berdua Mesir. Itu Alkitab sudah gamblang loh. Itu orang yang setia di dalam, orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam itu. Tetapi masalahnya, persoalannya kan Bapak Ibu tahu, nggak mudah. Mungkin pagi ini juga kita ada seperti itu. Kita sudah bergumul dengan penyakit mungkin yang sampai hari ini nggak sembuh-sembuh. Kita bergumul ekonomi kita mungkin tidak ada perubahan. Kita mungkin bergumul dengan rumah tangga kita, nggak selesai. Tapi ingat, engkau harus setia dalam proses ini. Mungkin memang proses yang diizinkan Tuhan. Ada juga karena proses karena kita yang salah. Salah mengambil keputusan. Jadi jangan hanya gampang, ya ini dari proses dari Tuhan, tapi kita harus lihat diri kita. Sudah benar-benar kita berjalan dengan Tuhan, sehingga proses itu bisa terjadi dalam hidup. Karena saya bisa ngomongin karena saya sudah mengalami proses seperti itu. Jadi saya bukan hanya ngomong asal ngomong. Saya awal pelayanan, saya juga itu yang membersihkan toilet, saya yang ngepel, saya yang siapkan makan orang-orang yang ada kita di waktu itu di pelayanan itu. Mulai dari situ, dari bawah. Enggak langsung saya harus naik jadi apa? Belum. Jadi memang begitu proses itu. Tapi engkau harus tetap setia dalam proses itu. Yang dimintanya kesetiaan kita kepada Tuhan. Bangun pagi-pagi harus banyak. Engkau harus berdoa. Engkau baca Alkitab. Karena itu yang meneguhkan engkau dalam perjalanan hidupmu hari itu. Kalau engkau sudah bangun, sudah gerasa gerus sana sini, engkau tidak pernah bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup. Pokoknya sesibuk apapun, ibu di rumah yang tidak bekerja, ayo berikan hidup untuk Tuhan, berikan waktu untuk Tuhan. Yang bekerja di kantor sama, bagaimana kamu menuntut gaji lebih dari yang lain? Kamu aja malas-malasan. Kamu dikasih tanggung jawab aja nggak bisa itu tercapai. Tapi kalau engkau sudah lakukan semuanya, tapi belum ada, ya belum ada. Mungkin bos kita nggak mau lihat itu, nggak apa-apa. Lakukanlah untuk Tuhan. Lakukan. Saya alami juga bos yang nggak mengerti.
pada saat saya bekerja. Bayangin seorang manajer gajinya lebih besar, yang lebih besar lagi ada yang di bawahnya manajer, gajinya lebih besar. Tapi saya pada saat saya dikasih tanggung jawab itu saya lakukan dengan tulus. Dan saya nggak pernah terlambat datang kerja waktu itu. Pada saat tinggalnya di Kalimantan, saya kerjanya di Cilengsi. 1 tahun pertama itu saya bolak-balik. Jam 5 pagi saya sudah berangkat. Nanti dari sana jam 5 sore saya turun. Tapi biasanya jam 5 sore pun selesai dari sana turun itu nyampe di rumah bisa jam 8, jam 9. Besok paginya harus berangkat lagi. Nah, itu 1 tahun saya bolak-balik. Terakhir Tuhan bilang enggak seperti ini. Kamu beli tempat dan tinggal di sana. Tinggal dari Senin sampai Jumat. Jadi kita setia. Mungkin kita nggak bisa melihat ya. Saya berpikir begini, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, kita mungkin bukan kita yang rasakan, bukan kita yang nikmati, tapi mungkin nanti anak-anak kita atau mungkin cucu kita itu pasti akan nikmati. Tuhan tidak pernah berutang. Kalau engkau memang benar-benar berjalan, kau setia, apapun prosesnya itu, Tuhan pasti akan membalas. Mungkin bukan kita sekarang, generasi kedua, generasi ketiga. Jadi kita harus bersabar dalam proses. Kesetiaan manusia sejatinya bersumber, seharusnya kesetiaan kita adalah kesetiaan oleh Tuhan itu sendiri. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 menyatakan, tak berkesudahan kasih setiap Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ketika manusia merasa lemah atau hampir menyerah, firman ini mengingatkan bahwa Tuhan tetap setia, Dia tetap menopang, dan Dia tetap menyertai kita. Ingat terus firman itu. Makanya baca firman supaya pada saat engkau lemah, firman itu akan berbicara. Dia akan mengingatkan engkau lagi. Tapi kalau nggak ada firman yang kita lihat, pas kita saat itu ada masalah, akhirnya kita ngambil keputusan yang salah. Karena nggak ada keputusan yang kita bisa. Kalau ada pasti kita nggak bakalan pasti diingatkan. Makanya memang hukum Taurat itu luar biasa. Hukum Taurat itu bilang jangan berzina, tapi ayat Tuhan Yesus bilang, dia bilang apa? Engkau memandang aja itu sudah. Itu hanya engkau memandang. Padahal kalau ingin itu harus berbuat juga. Memandang aja. Engkau mengingini, rusak. Jadi memang hidup kita itu harus benar-benar berhati pada itu. Jangan kita berikan kesempatan setan mengambil pikiran kita. Jangan sampai kita bisa benar-benar itu berjalan bersama. Saya berharap Bapak Ibu
perjalanan hidup kita serupa dengan Kristus. Salah satunya harus setia dalam proses lewat kesetiaan kita pada Tuhan. Apabila ini semua kita sudah bisa di dalam hidup kita taruh terus dalam hidup kita, dan kita menjadi pelaku kebenaran itu, hidup kita pasti akan diubahkan Tuhan. Amin. Amin. Ekonomi itu kita akan diubahkan Tuhan. Semua apa yang menjadi pergumulan kita Tuhan pasti menyelesaikan. Kita sudah hidup berjalan setia. Jadi benar-benar pagi hari ini mari berikan hidupmu, setialah kepada Tuhan dalam proses ini. Tuhan pasti akan menyatakan apabila engkau setia menjadi nyata. Ketika seorang tetap memilih melakukan yang benar, bukan karena perasaan, melainkan karena komitmen iman, maka percayalah hidupmu akan berubah. Kita angkat pujian lagu suami. Setialah sampai mati. Coba. Ini lagu suami, tapi ini maknanya dalam. Coba kita sama-sama ya, sambil kita merenungkan kembali kebenaran firman. Jadi jangan hanya lihat persoalan, masalah yang besar, tapi kau harus setia kepada Tuhan. Ini lagu suami kita lama. Pujian ini memang kalau kita ingin pujian anak-anak, tetapi pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan tentang kesetiaan itu pun ada proses yang harus kita jalani. Tapi Tuhan bilang engkau setia. Kenapa? Kita memandang Yesus setia sampai mati. Untuk apa? Untuk Dia menyelamatkan. Oleh karenanya, apa sih hebatnya kita? Kalau kita gak mau setia kepada Allah. Karena hidup ini tanpa kesetiaan kita kepada Allah, kita tidak mungkin bisa.
kita tidak mungkin bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Pagi ini engkau dituntut untuk setia kepada Tuhan. Lakukan dulu ini. Ambil ini. Ambil keputusan ini, kau setia kepada Tuhan. Maka yang lain Tuhan akan bekerja dalam hidup. Terima kasih Bapa. Kami minta saudara Asina untuk berdoa. Terima kasih. Belajar setia buat proses yang Tuhan izinkan menjadi kehidupan kami. Biarlah kita Tuhan tetap teguh konsisten kepada Engkau Tuhan. Biarlah kita memandang kepada Engkau saat itu kami proses. Biarlah kita dapat percaya maka Tuhan taat kepada Engkau Tuhan sesuai kehendak. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus mematahkan kemampuan hati kami. Dari Tuhan, Roh yang memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima siang hari ini. Ajar kami memahami isi hati-Mu, terlebih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai Tuhan, jawaban dalam kehidupan kami, mampukan kami Tuhan tetap belajar setia kepada Engkau. Apapun proses yang Tuhan izinkan, mampukan kami untuk memandang kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih kami Tuhan setiap umat-Mu yang datang siang hari ini. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku umat-Mu itu sendiri. Kami sadar kami tahu Tuhan, kemampuan kami tidak atas Tuhan. Kami percaya Roh yang kudus memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapak, bila kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, supaya kami bisa serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Dalam Tuhan lihat lewat setiap proses kami lalui Tuhan, membuat kami semakin dewasa dalam Engkau, membuat kami semakin bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau pakai untuk Tuhan menyampaikan syarat untuk kami siang hari ini. Kau berikan kekuatan, hikmat, marifat surgawi dalam menyampaikan isi hati-Mu dimanapun hamba-Mu Tuhan berdiri menyampaikan isi hati-Mu, bila Roh-Mu yang kudus yang tetap menuntun hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kesehatannya, berkati juga Tuhan keluarga besarnya Tuhan, berkati juga gembala kami. Bila kami boleh bersih hati dalam melayani Engkau tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kalau kami berjalan bersama Engkau, tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan dalam penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Dan tetap setia dalam baik Tuhan dari perkara-perkara kecil. Tuhan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Amin. Atas nama seluruh jemaat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu kepada kami. Kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Roh Kudus menuntun kami agar Kamu mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan yang terbaik, Engkau yang memberkati, tangan-tangan yang memberi dengan sukacita ya Bapa. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita sungguh berbangga Bapa. Lepas dari
kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan warta. Shalom. Shalom. Pagi. Pagi. Masih semangat? Amin. Alhamdulillah. Bapak. Kata jemaat untuk untuk minggu depan. Yang pertama-tama kami dari gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Tersia pada hari ini. Tuhan memberkati kehidupan Ibu. Selamat ulang tahun juga kepada Ibu Rulina Nambe, bahkan dengan Ibu Rita. Tuhan berkati pelayanan, bahkan Tuhan berkati segala usaha dan pekerjaannya. Itu yang ulang tahun di minggu ini. Kita kembali ke ibadah lagi. Ibadah pertama tanggal 14 Mei kita akan merayakan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ibadah akan diadakan jam 9 pagi. Kalau ada yang mau ngisi acara di kedatangan Isa Al-Masih, nanti silakan dihubungi saudara Sudar. Siapa tahu nanti ada kesaksian atau yang lainnya, silakan dihubungi saudara Widar nanti untuk mengisi acara di kedatangan Yesus Kristus. Ibadah berbeda Banten Komisi Wanita akan mengadakan seri tanggal 22 Juli jam 10 pagi di Bukit Bandara Restoran dengan biaya 70.000 per orang. Itu nggak usah di Bukit Randu Pak ya? Oh ya, di Bukit Randu. Jaraknya dari sini cuma 5 km. Bagi ibu yang mau mendaftarkan silakan nanti dihubungi Bapak langsung Pak ya. Oke. Yang selanjutnya setiap malam Jumat kita akan tetap di sini berdoa. Setiap pengerja itu diharapkan hadir jam 19 bagi jemaat juga. Kalau mau ikut silakan. Kita akan berdoa bersama untuk menguatkan iman kita dan pelayanan kita di sini. Kita akan berdoa untuk gereja kita dan lingkungan kita. Setiap Sabtu jam 19 ada ibadah youth. Ayo youth tetap semangat ya. Dan yang terakhir ibadah tanggal 3 Mei serta yang perjumpaan kudus, kita datang hadirat Tuhan, sujud di bawah kaki Tuhan. Kalau kita sakit dengan Tuhan untuk meringati kematian Tuhan yang 2000 tahun yang lalu Tuhan. Demikian untuk pengumuman minggu depan kita akan mengangkat pujian selalu. Bertemu
kasih Tuhan buat kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik ya Bapa. Hanya Yesus yang layak kami sembah ya Tuhan. Hanya Yesus yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Bapa buat pertolongan Bapa. Bertambah kami hikmah surgawi Bapa. Agar kami Tuhan melakukan firman Bapa seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Karena firman benar untuk kehidupan dalam hidup kami Tuhan. Karena firman benar batu karang itu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami ya Tuhan agar kami tetap setia taat akan Engkau ya Bapa. Agar kami Tuhan agar tetap setia Tuhan di dalam melayani Engkau ya Bapa. Terlebih Tuhan hati kami tertuju kepada Bapa. Baik Tuhan di dalam suka Tuhan, baik Tuhan pergumulan bahkan perkara besar kecil Tuhan, kami tetap setia Tuhan karena hanya di dalam Yesus Tuhan ada pertolongan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih Bapa. Berkat sungguh berlimpah Kau berikan bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mujizat Bapa, mujizat-Mu sungguh nyata Tuhan kau nyatakan bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan akan gereja kami ini Tuhan untuk pembelian Bapa. Kami percaya Tuhan secara manusia Tuhan kami tidak mampu mengatakan, percaya Tuhan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Gereja ini Tuhan menjadi gelik GPA eklesia ya Tuhan. Bahkan Tuhan sampai pembangunan Tuhan izinnya Tuhan. Kami percaya Tuhan kami serahkan kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahkan izinnya Tuhan kami Tuhan tidak persulit oleh bangsa kami dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa. Biar Tuhan gereja ini itu menjadi terang dan di lingkungan kami Tuhan, kampung tahu merah rupa kamu besar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak mustahil bagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan kepala kami Tuhan simpan ini ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan untuk marah kami, memimpin kami tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkat Tuhan pelayanannya Tuhan, apapun usaha kepala kami Tuhan, Kau berkati pula Tuhan anak bahkan Tuhan istri Bapa. Kau berkati Tuhan keluarga mereka, kesehatan bagi mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan tuntungan kami Bapak RT RW ya Tuhan, bahkan sampai ke tinggi RT kecamatan kabupaten gubernur bahkan Tuhan TNI Polri bahkan pimpinan kami presiden tertinggi ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada mujizat bagi bangsa-bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Akan terjadi penuhan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami percaya tidak ada mustahil bagi ya Tuhan. Terlebih di gereja ini Tuhan FBC ya Tuhan. Kamu Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat akan terjadi Tuhan. Penuhan jiwa-jiwa akan terjadi dengan kami tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, memang Tuhan jemaat ya Tuhan tidak hadir hari ini Tuhan. Walaupun Tuhan mereka Tuhan di keadaan sakit Tuhan, akan Tuhan karena alasan yang tidak tertentu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Bapak. Kami siap menerima berkat dari Engkau Tuhan. Kita berdoa khususnya yang berulang tahun. Saat ini Tuhan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, keluarga daripada Bu Haryanja yang berulang tahun juga di bulan ini, Bu Dita dan juga Ibu Teresia yang hari ini juga berulang tahun. Kami percaya Engkau memberkati setiap kehidupan mereka sebagai ibu, baik keluarga. Engkau Tuhan menyertai hidup mereka, kekuatan yang baru daripada Allah. Engkau tambahkan usia 1 tahun. Kami percaya semua karena penyertaan Allah Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka, berkati suami mereka. Sehingga Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.